sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh mulia Tuhan, Engkaulah yang memerintah atas setiap kami. Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami. Kami bersyukur karena sampai saat ini kami bisa berada sebagaimana kami ada. Tuhan, Engkau juga memberkati kami malam hari ini dalam Empower Night kami Tuhan. Bagi seluruh jemaat yang mengikuti malam hari ini, Engkau juga memberkati setiap mereka, sehingga mereka pun dapat mengikuti apa yang akan di-share pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau bekerja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan bagi jemaat Tuhan di malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam bagi kita semua, khususnya buat jemaat GPDI Gloria Ministry Kupang. Kita jumpa malam hari ini dalam Empower Night. Sebagaimana saya janjikan pada hari Minggu kemarin bahwa akan melanjutkan topik kita pada hari Minggu tentang submission, tentang penundukan diri, yang dimana kita tahu bahwa seorang raja dia memiliki 3 kunci yang kita sudah belajar pada hari Minggu kemarin, yang diwakili dengan aksesoris yang digunakan oleh raja, yaitu kalau kita masih ingat yang pertama itu apa? Mahkota, bicara tentang kuasa, bicara tentang kekuatan. Kemudian yang kedua itu adalah sensor raja, itu bicara tentang pengaruh. Dan yang ketiga itu adalah tongkat raja, yang kita lihat pada hari Minggu kemarin bicara tentang otoritas. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya singgung hari Minggu kemarin bahwa kita boleh memiliki kuasa, kekuatan, tapi tanpa otoritas, maka itu tidaklah cukup. Dan malam hari ini bicara tentang kuasa, bicara tentang crown, dan setiap kita itu Tuhan sudah memberikan. Karena kuasa itu bicara tentang kekuatan, satu kekuatan. Kuasa itu bicara tentang satu kemampuan, Bapak Ibu. Kuasa itu berbicara tentang bagaimana kita diberdayakan. Mungkin dalam konteks bahasa Alkitab itu mahkota atau kuasa itu bicara tentang pengurapan, Bapak Ibu. Bicara tentang bagaimana kita diurapi oleh Tuhan.
Kita lihat raja-raja sebelum mereka memerintah di dalam perjanjian lama, maka di situ mereka harus diurapi oleh imam, ya, oleh nabi, maaf. Seperti contoh Raja Saul, maka dia diurapi oleh Nabi Samuel. Jadi dia sebelum dia melaksanakan tugasnya sebagai raja, maka dia diurapi oleh Nabi Samuel. Yaitu diurapi itu bicara tentang bagaimana kuasa itu dilepaskan kepada Saul, termasuk juga Daud, yang dimana mereka akan bertugas sebagai raja, ya. Dan dengarkan, kita semua punya pengurapan itu, ya, punya kemampuan, ya, punya energi, punya kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, tapi kita harus menggunakan kemampuan itu, kekuatan kita itu, pengurapan kita itu harus kita gunakan itu secara sah, secara legal. Dan ini hanya bisa terjadi kalau kita memiliki otoritas atau kita ada di bawah otoritas. Nah, kita lihat bagaimana waktu Saul, ini saya belum membaca ayat nih. Waktu Saul menguber Daud, ya, mengejar Daud untuk dibunuh. Ada beberapa momen yang dimana Saul mengejar Daud, tetapi ada satu momen di mana Saul dia tertidur dan Daud datang mendekati Saul, dan kalau Daud mau bunuh Saul terlalu bisa, ya. Tetapi waktu itu dia cuman potong ujung jubah daripada Saul untuk membuktikan dia bisa dia bisa melakukan mungkin membunuh Saul, tetapi itu dia tidak lakukan. Kenapa? Karena Daud sadar Saul itu adalah yang diurapi oleh Tuhan. Dia tetap menghargai bahwa Saul saat ini sebagai raja dan Daud dia harus tetap ada di bawah kepemimpinan daripada Saul, ya. Dia kenapa? Karena dia masih diurapi, ya. Dia masih diurapi oleh Tuhan, tetapi pada akhirnya Saul dia tidak taat kepada Tuhan. Kita tahu bahwa ketidaktaatan Saul kepada Tuhan itu adalah waktu Tuhan perintahkan untuk memusnahkan Amalek, ya, termasuk rajanya, termasuk kambing domba. Tapi waktu Saul melakukan itu, dia tidak melakukan persis seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Justru dia selamatkan Raja Amalek, dan domba-domba yang tambun itu dia amankan dengan alasan untuk dipakai untuk persembahan. Kelihatannya baik, kelihatannya rohani, tetapi tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Artinya baik belum tentu benar. Maka sejak waktu itu Saul itu sudah tidak ada di bawah otoritas. Dia masih sebagai raja yang diurapi, tetapi dia sudah keluar dari otoritas. Dia sudah tidak sah, ya. Nah, kita cenderung tertarik kepada kuasa, jujur tidak? Kita lebih cenderung tertarik kepada kekuatan. Kita lebih cenderung tertarik kepada kekuasaan, Bapak Ibu. Tetapi dengarkan bahwa kalau kekuatan kita, kalau kuasa yang Tuhan berikan kepada kita tidak di bawah satu otoritas, maka itu yang namanya ilegal, tidak sah secara hukum menurut pemandangan Tuhan, ya. Dan kalau tidak salah kemarin dulu saya sampaikan quote tentang kita harus kejar otoritas daripada kita kejar kekuasaan. Karena kekuasaan yang sebenarnya itu adalah otoritas, Bapak Ibu. Nah, kepada kita itu, kita punya kuasa yang dilambangkan dengan mahkota, dan kita juga punya pengaruh dari sensor raja itu. Pengaruh itu bicara tentang waktu kita memakai kuasa, kemampuan, kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita, waktu kita action,
maka sebagai dampaknya itu adalah kita akan memberikan pengaruh yang ini yang disebut dengan kemuliaan, dengan glory. Ya. Jadi kuasa itu bicara tentang kekuatan, bicara tentang energi, bicara tentang kemampuan, ya, bicara tentang pengurapan. Dan pada waktu kita melakukan itu, kita pakai itu, maka sebagai dampaknya itu adalah kita akan dapat memberikan pengaruh yang disebut dengan gloria atau kemuliaan kita. Nah, dengarkan Bapak Ibu. Allah memberikan setiap kita kuasa, memberikan kepada kita karunia. Tetapi kita butuh otoritas untuk karunia itu bisa dilepaskan atau bisa dipakai. Makanya kenapa kita harus ada di bawah suatu otoritas. Makanya Yesus gunakan contoh bagaimana dia menundukkan diri kepada siapa yang saya singgung hari Minggu. Pertama kepada orang tua, yang kedua kepada siapa? Yohanes Pembaptis. Waktu dia datang memberi dirinya untuk dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, justru itu Bapak Ibu, pentingnya bagi kita punya kuasa, kita punya pengaruh, karena waktu kuasa itu kita operasikan, maka akan menghasilkan pengaruh, yaitu kemuliaan kita, yaitu dampak daripada apa yang kita lakukan lewat kuasa, lewat karunia, lewat pengurapan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kuasa dan pengaruh ini dapat beroperasi, dilepaskan dengan benar pada waktu kita tinggal di bawah satu otoritas. Nah, malam ini saya ingin untuk kita lihat, karena hari Minggu kemarin ada yang tertinggal. Mari kita lihat dari Lukas pasal 22, 28 sampai 30. Lukas pasal 2, 22, 28 sampai 30. Dia berkata demikian, "Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Bicara tentang di sini dikatakan aku telah menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Itu menentukan itu secara literal itu berarti memperpanjang. Menentukan itu secara literal itu berarti memperluas, Bapak Ibu. Memberikan dan atau mendelegasikan otoritas. Nah, dalam hal ini kepada kita itu didelegasikan otoritas negara kepada kita pribadi. Makanya ada dua tipe otoritas yang saya akan akhiri lewat Empower Night malam hari. Ada dua tipe otoritas, yaitu yang pertama adalah otoritas pribadi. Katakan, otoritas pribadi. Ya, inilah yang dimana kita latih, yang kita praktekkan, ya, sebagai karunia kita, ya, sebagai kemampuan kita yang Tuhan taruh, yang waktu kita lahir yang Tuhan sudah berikan. Otoritas pribadi itu bicara tentang bakat kita, ya, bakat, talenta kita yang melekat dengan kita pada saat kita lahir, dan semua kita itu punya, semua manusia itu punya, ya, otoritas pribadi. Nah, yang pertama itu otoritas pribadi, kemudian yang kedua itu adalah otoritas ilahi. Nah, ini yang dimana kita harus tunduk. Jadi kita untuk dapat mengoperasikan otoritas pribadi kita, ya. Karena kan kalau kita punya karunia, punya talenta, punya bakat, maka kitalah yang paling berotoritas untuk dapat mempergunakan atau dapat memakai itu. Itu yang namanya otoritas pribadi kita. Tetapi untuk itu dapat berfungsi, dilepaskan dengan benar, maka kita harus ada di bawah otoritas ilahi. Otoritas ilahi itu adalah tentunya yang pertama dan utama itu kita harus menundukkan diri kepada otoritas yang absolut. Siapa? Tuhan
Allah yang Maha Kuasa. Itu harga mati. Itu sudah apa? Sudah seperti Yakub katakan, tunduklah kepada Allah. Minta maaf, AC-nya dikasih nyala. Minta maaf nih, sob keringat. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, ya. Jadi dengarkan, otoritas pribadi itu adalah yang melekat dengan kita saat kita lahir, ya. Yang melekat dengan kita saat kita lahir, yaitu otoritas pribadi. Sedangkan berikutnya itu adalah otoritas ilahi yang dimana itu harus kita kejar, harus kita buru, gitu kan? Otoritas artinya apa? Makanya dengarkan, anak-anak yang ada di rumah, engkau harus ada di bawah otoritas orang tuamu. Itu kita harus ada senantiasa. Kita di mana saja, hari Minggu kemarin saya bicara bahwa di mana saja di dunia ini maka Tuhan sudah memberikan otoritasnya masing-masing. Di mana saja, karena itulah sistem yang Tuhan lakukan untuk bagaimana kerajaan Allah bisa beroperasi di bumi, di dunia dengan otoritas yang Tuhan sudah berikan. Kalau engkau ada di sekolah, ada otoritasnya di sana. Kalau engkau ada di satu perusahaan, ada otoritasnya di sana. Maka engkau harus lari di bawah otoritas tersebut. Teristimewa dalam konteks otoritas secara rohani. Dalam hal ini tentunya kalau engkau adalah seorang misalnya jemaat yang berjemaat di satu gereja lokal, maka engkau harus hidup di bawah otoritas daripada kepemimpinan gereja lokal tersebut. Dan kalau di gereja lokal tersebut ada bagian-bagian di bawahnya, maka itu akan terus terjadi secara hierarki, Bapak Ibu. Maka dari itu otoritas itu sangat menentukan untuk bagaimana otoritas pribadi kita yang itu merupakan dikatakan tadi kuasa dan menghasilkan pengaruh, itu dia bisa bekerja dengan cara yang benar. Dengarkan, baik belum tentu benar. Pada waktu kita melakukan sesuatu baik, tapi kalau kita lakukan sesuatu tidak didasari oleh kebenaran, maka yang baik itu bisa menjadi salah. Nah, untuk itu sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat, maka kita harus senantiasa pastikan kita hidup di bawah otoritas. Kita harus mendudukan diri di bawah otoritas, karena saya pun sebagai pemimpin, di atas saya ada apa? Ada otoritas saya, Bapak Ibu. Sehingga saya belajar untuk tunduk kepada otoritas, sehingga saya pun mendapatkan pengayoman, mendapatkan perlindungan, sehingga saya pun aman. Karena pada saat kita keluar otoritas, maka payung perlindungan itu sudah tidak ada lagi di bawah kita, sehingga disitulah kita akan mudah diserang oleh iblis. Makanya saya sampaikan beberapa waktu yang lalu lewat coach saya, kebanyakan masalah kita yang terjadi karena kita bermasalah dengan yang namanya otoritas. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini kita lengkap, kita punya kuasa, kita punya pengaruh, tapi kuasa dan pengaruh itu bisa bekerja dengan maksimal kalau kita ada di bawah otoritas, ya. Karena banyak orang berpikir dengan dia memiliki karunia pribadinya itu sudah cukup. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mungkin bisa nyanyi, kita bisa pimpin pujian, mungkin kita bisa main musik, kita mungkin bisa khotbah, kita mungkin bisa pelayanan penjangkauan, kita mungkin bisa pelayanan kasih, ya, itu adalah otoritas pribadimu. Tetapi dengarkan, itu harus dijalankan dengan kita harus ada di bawah satu otoritas. Karena prinsip ini sangat menentukan di dalam kerajaan Allah. Kenapa sampai Yesus harus berikan contoh itu? Rahasia keberhasilan Yesus. Karena dia hidup di bawah otoritas Bapanya yang di surga. Dia hidup di bawah otoritas orang tuanya, Yusuf dan Maria. Dan dia hidup secara pelayanan di bawah otoritas daripada Yohanes Pembaptis waktu itu. Maka dari itu, 3 hal ini harus ada pada kita. Kuasa, pengaruh, dan otoritas. Mungkin anak-anak kita sekarang ada di bawah otoritas kita, tetapi satu saat mereka akan menjadi orang tua, dan akhirnya mereka lah otoritas itu, maka mereka pun harus mengayomi anak-anak mereka. Kalau kita menjadi anak yang baik, yang hidup di bawah otoritas, maka kemudian kita akan menjadi orang tua
yang baik, yang dapat mengayomi anak-anak kita. Orang tua yang baik, dia akan melindungi anak-anaknya sehingga memastikan anak-anaknya itu bisa aman, mereka tidak keluar otoritas, karena pada waktu mereka keluar dari otoritas, maka disitulah kesempatan iblis untuk menyerang. Saya berpikir, tidak masalah bagi iblis kalau engkau punya kuasa, tidak bermasalah bagi iblis kalau engkau punya pengaruh. Yang bermasalah bagi iblis bahwa kalau engkau punya kuasa, engkau punya pengaruh, dan engkau ada di bawah otoritas, maka disitulah iblis dikalahkan. Tuhan Yesus memberkati untuk Empower Night malam hari ini, dan biarlah ini dapat memperlengkapi Bapak Ibu semua, anak-anak muda yang ada, sehingga biarlah baik kuasa maupun pengaruh serta otoritas diberikan Tuhan kepada kita, ada pada kita, dan kita pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan di mana saja kita berada. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, sesudah kita mendengarkan sharing singkat malam hari ini, kita tahu bahwa kita memiliki otoritas pribadi, yang itu adalah wilayah yang sah dari domain kita masing-masing. Allah memberikan kepada kita area dari otoritas pribadi kita, karunia kita, bakat kita, kemampuan kita, dengan ada di bawah otoritas, untuk itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kepada kita Tuhan berikan kuasa, kemampuan, tetapi itu membutuhkan otoritas untuk dapat memfungsikannya dengan benar, sehingga itu dapat mengalami efek secara kerajaan. Kita tahu bahwa kepada burung diberikan otoritas untuk terbang, ikan diberikan otoritas untuk berenang, maka kita pun diberikan otoritas secara pribadi untuk kita dapat melaksanakan tugas kita, penugasan kita sesuai dengan Tuhan menciptakan kita. Tapi itu dapat dilakukan kalau kita ada di bawah otoritas. Mari kita berdoa. Tuhan, aku memberkati setiap jemaat Tuhan malam hari ini. Aku memberkati setiap orang-orang tua malam hari ini. Aku memberkati setiap anak-anak yang ada pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah baik anak-anak, orang tua, semua kami memastikan kami ada di bawah otoritas sesuai dengan yang Tuhan taruh kepada setiap kami masing-masing. Kepada orang tua yang memiliki otoritas di rumah, di keluarga mereka, biarlah anak-anak pun mereka bisa hidup di bawah otoritas daripada orang tua mereka, sehingga baik kuasa, pengaruh, otoritas yang Tuhan berikan kepada anak-anak ini dapat mereka lepaskan dengan baik, dengan benar, untuk Tuhan dipermuliakan Bapa. Oh Tuhan, kami rindu Tuhan, supaya kami dapat melakukan dengan benar. Kami dapat melakukan yang baik, tapi di luar otoritas, maka itu sesuatu yang tidak akan berdampak secara kekal. Tapi waktu kami ada dalam otoritas, maka setiap apa yang kami lakukan, apakah kami anak-anak muda, orang-orang tua, orang-orang senior, opa oma kami Tuhan, maka mereka pun dapat melakukan ini secara benar untuk Tuhan dipermuliakan.
Malam ini kami berdoa untuk ada Opa David Tukiran yang sedang sakit, yang sedang berada di rumah sakit Boromeus. Biar Engkau juga menjamah dia. Kuasa kerajaan dinyatakan atas Opa David. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dia boleh mengalami pemulihan. Termasuk jemaat-jemaat yang sedang sakit malam hari ini. Biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan. Biarlah Engkau dapat Tuhan memulihkan mereka Tuhan. Dan mereka boleh mengalami pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur lewat Empower Night yang sudah Tuhan izinkan kami Tuhan dapat lewati. Memberkati tim media malam hari ini. Semua yang sudah melakukan semua sehingga memungkinkan lewat live streaming ini kami dapat lalui bersama-sama. Diberkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri Empower Night kami malam hari ini. Haleluya. Katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Selamat malam. Salam sehat. Dan biarlah terus kita pastikan baik kuasa, karunia maupun otoritas itu ada dalam hidup kita masing-masing. Selamat malam. Tuhan memberkati. Shalom.